Shalom Bapak Ibu Saudara, perenungan kita hari ini terambil dari Bilangan pasalnya ke-12. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Firman Tuhan berkata demikian, dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-16. Dengan judul perikop, Pemberontakan Miriam dan Harun. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biar dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan, kemudian bolehlah ia diterima kembali. Lalu dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya. Dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Hazerot dan berkemah di padang gurun Paran. Bapak Ibu Saudara, di tahun lalu ada sebuah berita Bapak Ibu Saudara, bagaimana seorang Justin Welby yang merupakan seorang uskup agung di Canterbury sekaligus pemimpin tertinggi di gereja Anglikan, dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya. Nah, keputusan ini dia buat itu karena ada berita tentang skandal pelecehan seksual yang terjadi. Nah, walaupun demikian Bapak Ibu Saudara, menurut berita memang Welby itu bukan seorang pelakunya. Nah, dan peristiwa itu terjadi itu sebelum masa jabatannya. Nah, meski demikian bukan dia pelakunya, tetapi dia merasa bertanggung jawab atas kegagalan gereja dalam mencegah dan menanggapi kasus tersebut. Nah, itu sebabnya yang membuat dia pada akhirnya mengundurkan diri demi integritas gereja. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan Welby ini merespon kegagalan yang ada ini dengan kerendahan hati, dan dia mencoba untuk bertanggung jawab. Tetapi berbanding terbalik dengan para pemimpin bangsa Israel pada zaman itu, mereka bersikap sebaliknya. Ada sebuah pola yang terus berulang, bukan pola yang benar, tetapi pola yang tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mereka sering kali tidak percaya, mereka sering kali bersungut-sungut, mereka sering kali berontak terhadap pemimpin yang Tuhan telah tunjuk. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, Miriam dan Harun pada saat itu, mereka mempertanyakan otoritas Musa. Karena apa? Karena mereka iri hati. Sedangkan bangsa Israel pada saat itu menunjukkan ketidakpercayaan mereka terhadap janji Tuhan.
Padahal kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, Miriam dan Harun itu bukan orang yang Musa nggak kenal. Dua orang itu adalah orang terdekatnya Musa. Nah, mereka jatuh ke dalam dosa karena apa? Karena mereka iri hati terhadap Musa. Mereka nggak suka terhadap istrinya Musa. Dan pada akhirnya mereka mulai meragukan otoritas Musa sebagai pemimpin yang telah dipilih Tuhan. Nah, dengan kondisi yang demikian Bapak Ibu Saudara, pada saat itu Tuhan sendiri yang turun tangan bagaimana untuk memperingati kepada Miriam dan juga Harun bahwa Musa ini memang memiliki hubungan yang spesial dengan Tuhan, berbeda dengan nabi-nabi yang lainnya. Nah, akibat dari pemberontakan yang ada di tengah-tengah bangsa Israel ini, akhirnya apa? Akhirnya Miriam dihukum. Miriam itu akhirnya mendapat penyakit kusta. Nah, ini menjadi sebuah tanda bahwa iri hati dan pemberontakan terhadap apa yang telah Tuhan tetapkan itu pada akhirnya memiliki konsekuensi yang serius. Namun Bapak Ibu Saudara, di dalam belas kasihan Tuhan menjawab doa Musa. Dan pada akhirnya Tuhan memulihkan Miriam setelah 7 hari pengasingan. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita tentang apa? Firman Tuhan hari ini ingatkan kepada setiap kita bahwa iri hati dan kritik yang tidak membangun pada akhirnya itu akan membuat kita menjadi meragukan apa yang telah Tuhan tetapkan. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, dosa yang seperti ini akan merusak hubungan dan komunitas kita. Sebaliknya, setiap kita sebagai umat Tuhan, kita dipanggil untuk mendukung, kita dipanggil untuk berdoa, dan kita dipanggil untuk menghormati pemimpin yang telah ditetapkan Tuhan. Hari ini kalau di konteks di tempat kita, Bapak Ibu Saudara, pemimpin kita di gereja adalah gembala kita. Dan juga Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang kita pilih sebagai majelis di dalam gereja dan juga hamba Tuhan di gereja. Nah, marilah kita bersama-sama belajar dari kesalahan Miriam dan Harun ini. Jangan sampai kita biarkan iri hati kita menguasai hati kita. Tetapi sebaliknya, kita belajar untuk merendahkan hati kita. Kita belajar untuk mendukung apa yang telah Tuhan tetapkan. Kita belajar mendukung pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita bergereja. Mari bersama kita berdoa. Bapa dalam surga, bersyukur untuk firman Tuhan yang ingatkan kepada setiap kami. Biarlah setiap kami senantiasa diingatkan dalam kehidupan kami. Kami dapat mendukung apa yang telah Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kami. Kami dapat mendukung orang-orang yang telah Tuhan pilih untuk menjadi pemimpin, orang-orang yang Tuhan pilih untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Biarlah kami dapat melakukan itu dengan sukacita, bukan dengan iri hati. Tolong setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara, bersyukur juga hari ini ada saudara kita yang berulang tahun. Saya mengajak kita bersama-sama berdoa untuk Bapak Yohanes Rakijo dan juga Albert Theophilus. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, bersyukur ya Bapa, ada kedua saudara kami yang pada saat hari ini berulang tahun ya Bapa. Engkau yang melihat bagaimana perjalanan iman kedua saudara ini ya Bapa. Engkau yang melihat bagaimana mereka bertumbuh di dalam Engkau. Kiranya Engkau yang senantiasa memberikan sukacita di dalam kehidupan mereka. Engkau yang senantiasa memberikan damai sejahtera. Engkau yang senantiasa memberikan kecukupan bagi keluarga mereka dan juga kesehatan bagi keluarga mereka ya Bapa. Apa yang telah mereka rancang untuk masa depannya ya Bapa, biarlah Engkau yang memimpin, biarlah Engkau yang melihat, biarlah Engkau yang menentukan. Biarlah setiap mereka ya Bapa dapat menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga mereka ya Bapa, biarlah Engkau yang senantiasa memimpin keluarga-keluarga mereka. Biarlah mereka dapat menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan,
dan juga dapat menjadi garam dan terang di tengah-tengah lingkungan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.